A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Tin ayat 6 sampai 8. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Yang dapat menangkal terjatuhnya kepada asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Yang dapat menangkal, yang dapat menahan supaya tidak jatuh ke asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Jadi rumusnya di sini Allah sampaikan global. Amanu wa 'amilus sholihat. Nanti rinciannya keseluruhan bimbingan yang Allah berikan melalui Rasulnya dalam Quran, dalam hadis itu ya amanu wa 'amilus sholihat. Baik amilus sholihatnya kepada Allah, kepada sama manusia, kepada sama makhluk, maupun amilus sholihat untuk dirinya sendiri. Jadi rincian amilus sholihatnya nanti kalau dirinci lagi itu jauh lebih kompleks ya. Amanu nanti juga akan dirinci lagi sehingga Nabi menjelaskan iman pada Allah, iman pada malaikat dan seterusnya. Jadi memang Allah itu kalau menyampaikan sesuatu itu banyak sekali yang kaidahnya itu jami' mani. Satu tapi sudah mencukup keseluruhan. Sama dengan konsep takwa. Konsep takwa itu kan sederhana, tetapi menyangkut keseluruhan aja. Ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Maka mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus. Jadi kita bisa pahami di sini ada dua benefit, dua keuntungan ketika bisa amanu wa 'amilus sholihat. Pertama, tidak terjatuh kepada asfala safilin tadi. Yang kedua, justru atau bahkan setelah itu pun masih diberikan pahala yang tidak terputus. Kita dapat satu saja, tidak terjatuh ke asfala safilin, itu sudah sebuah kemewahan, sudah sebuah kemuliaan. Apalagi ditambah lagi nanti mendapatkan ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun itu mungkin juga konteksnya tentu konteksnya akhirat ya. Ketika di surga nanti itu ajrun ghairu mamnun. Pahala yang terus mengalir nggak pernah terputus. Tapi mungkin di dunia kita juga akan merasakan satu rahmat Allah yang tidak pernah terputus. Ketika kita mampu amanu wa 'amilus sholihat. Jadi amanu wa 'amilus sholihat ini menjadi salah satu instrumen bahasa saya untuk menjaga kemuliaan tadi dan kita terus bisa merasakan rahmatnya Allah. Sebenarnya ini saya juga sering menyampaikan rahmatnya Allah itu tidak pernah terputus diberikan kepada manusia. Tetapi manusia itu sendiri yang sering menanggapinya terputus. Seakan pada kondisi tertentu dia tidak mendapatkan rahmat Allah. Padahal saat dia merasa tidak mendapatkan rahmatnya Allah, apakah ketika dia sedang mendapat musibah atau apa, atau dia sedang dibalas karena perbuatannya, maka min nikmatin fa min Allah, maka min sayatin fa min nafsi. Hakikatnya adalah sesuatu yang kembali dari perbuatan kita sendiri. Jadi amanu wa 'amilus sholihat ini menurut saya bisa menjadi dasar
bagaimana kita bisa merasakan rahmatnya Allah itu nggak pernah. Keyakinan bahwa kalau hari ini kita mendapatkan rahmatnya Allah, esok itu insya Allah masih mendapatkan rahmatnya Allah. Keyakinan bahwa saat ini ketika kita mendapatkan rahmatnya Allah, itu sambungan dari rahmat Allah yang sudah diberikan sebelumnya kepada kita yang sempat kita syukuri. Jadi rahmat Allah yang sudah diberikan sebelumnya kepada kita, yang saat ini sudah sempat kita syukuri, itu kan akan berdampak kepada rahmat Allah yang akan diberikan di esok hari. La in syakartum la azidannakum. Ya, begini-begini itu perlu kita hayati. Jadi ilal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang bisa menahan kita untuk tidak terjatuh kepada asfala sabil itu ya amanu wa amilus sholihat. Kalau di wal asr itu tambah lagi wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati. Saling menasihati itu artinya ya mau menerima nasihat dan mau memberi nasihat. Tapi kalau tidak pernah mau menerima nasihat dan tidak pernah memberi nasihat, ya dia bisa terjatuh kepada kerugian. Nah, kegiatan kita di pagi ini seperti ini kan sebenarnya bagian dari watawassul bil haqqi watawassul bis sabr. Kalau ada orang yang mungkin sudah berbulan-bulan tidak pernah mau hadir di tempat majelis begini, itu artinya dia menutup hati untuk menerima nasihat. Dan itu nanti yang dia akan rugi sendiri. Saya nggak merasa rugi. Pesantren mungkin juga nggak merasa rugi. Tapi dia akan rugi sendiri di kehidupannya. Itu nggak akan mengurangi kebesaran UII misalnya ya karena memberikan beasiswa kalian, kemudian kalian bertindak tidak mau menerima nasihat misalnya ya, itu nggak akan mengurangi. Tetapi yang rugi adalah kita sendiri. Jadi saudara sekalian, meskipun mungkin apa yang kita dengar itu sudah terbiasa, tetapi kadang ketika kita menerimanya dengan hati yang terbuka, itu jauh lebih manfaat dibandingkan kita menutup hati seakan kita karena sudah terbiasa dengan jenis nasihat yang disampaikan. Oke. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Oleh karena itu, apa yang menyebabkanmu mendustakan hari berbangkit? Apa sih yang menyebabkan kamu? Kok bisa? Misalnya gitu ya bahasanya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Yang menyebabkan kamu bisa menolak kebenaran agama. Mendustakan, bukan menolak kebenaran dari agama itu sendiri. Menolak kebenaran dari hari kebangkitan. Nah, kalau kita artikan adin di situ agama ya agama tadi. Yaumiddin itu yang hari kiamat. Alaihissallahu bi ahkamil hakimi. Bukankah Allah itu penguasa yang paling bijak, paling bijak. Nah, ini saudara sekalian, kebijakan Allah, maha arifan Allah itu mari kita tanggapi dengan baik. Supaya kita tidak terkena hukum hukum keadilan Allah yang ditimpakan kepada kita itu bentuknya hukum, tetapi ganjaran. Allah itu sangat adil dalam memberikan hukuman dan juga sangat adil dalam memberikan ganjaran dan pahala. Maka kita berharap yang diberikan kepada kita itu bagian dari keadilan Allah yang berubah ganjaran. Oke, kita baca penjelasan Prof.
Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa untuk mempertahankan keunggulan manusia hanya ada satu jalan, yaitu beriman dan beramal soleh yang terus ditingkatkan. Iman berarti meletakkan diri di jalur bimbingan Allah. Makin mapan pijakannya, makin kuat dorongan beramal baik, ya, dan makin tinggi kepasrahannya kepada Allah. Dalam hati tertanam keyakinan bahwa segala yang datang dari Allah adalah rahmat-Nya yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan. Amal yang dilakukan bukan untuk pamer atau untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Ia berbuat demikian karena yakin bahwa segala yang ia lakukan kembali kepada diri. Yang baik akan menyenangkan, sedang yang buruk harus ditanggung akibatnya. Dengan keyakinan ini, hidup manusia akan terbina dan terarah. Tidak larut dalam kelezatan duniawi saja, tetapi dapat menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dengan tuntutan ruhaninya. Kedua kehidupan dunia akhirat terbina secara sinergis. Ya. Mereka itu yang kembalinya tidak menyandang hina, tetapi disongsong ridha Allah dan ampunan. Suatu karunia Allah yang sangat besar bagi manusia. Mari kita sampaikan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi kembalinya kepada Allah disongsong dengan sapaan yang sangat baik. Assalamualaikum tibtum bima sabartum. Mengapa banyak yang menolak hari kebangkitan dan hari pengadilan? Mungkin karena sangat cinta kepada kehidupan, atau tidak mau dibebani rasa takut yang bisa mengurangi kenikmatan hidup. Penolakan itu awal bencana. Ditolak atau tidak, hari bangkit dan pengadilan pasti terjadi dan akan banyak yang kecewa. Ada juga yang percaya, tetapi tidak diikuti tindakan persiapan dengan beriman dan beramal. Apa mereka punya andalan selain Allah yang dapat melindungi dan menyelamatkan? Ada yang mengandalkan harta, keturunan, atau kehormatan. Semua itu hanya benda atau materi yang tiada arti di hadapan Allah. Andalan yang benar adalah hati yang bersih, karena binaan iman yang menuntun hidupnya menapak jalan hidup jalan Allah dengan kesungguhan. Dia yang maha tahu potensi dan kelemahan manusia. Dia pula yang memberi tatanan yang sesuai dengan Tuhan manusia. Dia maha bijak, maha adil. Ada penguasa yang begitu bijak dalam menentukan tatanan melebihi kearifannya? Apa ada penguasa yang kasih sayangnya mewarnai segala kebijakannya? Tentu tidak. Dialah Allah yang maha sempurna dalam segala sifat. Nah, ini saya kira waktu sekali ya, jelas sekali tentang ayat 6-8. Yang perlu diperhatikan sebagai pengunci dari surat ini, manusia dicipta serba cukup. Ada yang menggunakan, ada yang lalai. Yang lalai akan menghadap Tuhannya serba hina. Yang beriman dan beramal soleh, jalan yang menyelamatkan manusia. Saya kira itu sudah sekalian kita baca di pagi ini. Semoga ada faedahnya, ada manfaatnya. Mari kita cukupkan, kita akhiri bersama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.